siapapun yang mau mengajukan fatwa itu sangat terbuka lebar, bisa datang langsung lewat sekretariat atau bisa menghubungi nomor-nomor yang mungkin tercantum di itu ya, nomor komisi fatwa, mungkin di ketua komisi fatwa itu juga sering mendapatkan aduan atau ajuan fatwa. Nah, setelah ada ajuan itu biasanya kita adakan sidang fatwa, biasanya begitu. Diadakan sidang fatwa, kemudian dibahas bersama, terus nanti hasilnya disampaikan atau diturunkan menjadi produk fatwa, biasanya keputusan fatwa MUI Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wa ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa podcast Bincang Ulama TV MUI Kota Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada kesempatan yang penuh barokah ini, dan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Muhammad Nur Solihin. Beliau adalah salah satu utusan dari Wasilah Kota Depok. Selamat datang, Kiai. Kembali narasumber kita pada hari ini, dan kita mengambil tema pada hari ini adalah mengapa fatwa penting di tengah perubahan zaman. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Kiai dan para pemirsa MUI TV Depok yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sangat senang sekali bisa berbincang-bincang di MUI TV Depok ya. Jadi mengenai fatwa, kita harus berangkat dari awal sejarahnya terlebih dahulu. Pada masa Rasulullah, umat Islam itu ketika menanyakan suatu permasalahan, itu langsung datang kepada Rasulullah. Langsung kepada Rasulullah. Begitu dijawab, selesai. Ketika Rasulullah meninggal, kemudian berlanjut di masa para sahabat, maka para sahabat ini adalah orang-orang yang bertemu langsung kepada Rasulullah. Dan para sahabat ini dihukumi sebagai orang-orang yang adil. Jadi seperti dalam sabda Rasulullah, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit, dengan siapapun kalian mengikuti maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ditambah lagi ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa afdalul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi kurun yang paling utama itu tentu berdasarkan kualitas pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama Islam dan pelaksanaannya. Itu adalah kurun awal, yaitu kurun pada masa Rasulullah. Dilanjutkan kurun yang setelahnya, yaitu kurun para sahabat, dan kurun setelahnya dan setelahnya. Kita ini tinggal sisa-sisanya. Nah, jadi ketika pada masa sahabat ini menanyakan suatu permasalahan-permasalahan agama adalah berdasarkan ijtihad para sahabat itu sendiri, karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah. Di masa para tabi'in ini adalah orang setelah sahabat. Ini menanyakan permasalahan-permasalahan agama kepada sahabat, dan sahabat ini masih dekat kepada Rasulullah. Jadi sudah mulai agak turun ini ya, mulai agak turun. Kemudian setelah Islam mulai menyebar di beberapa negara, akhirnya pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis, pemahaman Islam ini sudah mulai bercampur dengan tradisi lokal dan lain sebagainya. Bahkan pemahaman Al-Quran sendiri juga sudah mulai bercampur dengan dialek-dialek lokal, dengan bahasa-bahasa lokal, sehingga di sini dibutuhkan ulama yang memiliki kapasitas untuk memahami ajaran syariat itu sendiri. Sehingga orang-orang di era sekarang yang fokusnya sudah mulai terbelah, apalagi di Indonesia sendiri, misalkan kita terapkan di Indonesia. Indonesia itu kan sistem pendidikannya sudah mulai penjurusan-penjurusan. Yang misalkan ahli di bidang arsitektur ya fokus di arsitektur saja.
Yang ahli di bidang bahasa saja. Ahli di bidang misalkan teknik, hanya teknik saja. Yang misalkan ahli di bidang agama, itu pun sudah mulai dipecah-pecah. Ada yang ahli spesifik di bidang tafsir, ilmu tafsir saja. Ada yang spesifik di bidang misalkan hadis atau ilmu hadis saja. Jadi tidak menguasai syariat itu secara menyeluruh. Maka dari itu umat kita masyarakat kita yang mulai fokus pendidikan ke agama ini sudah mulai tadi itu terpecah-pecah fokusnya, sudah mulai tidak menguasai secara menyeluruh, maka dibutuhkanlah sosok ulama yang memberikan fatwa. Sehingga fatwa ini dianggap penting, disampaikan oleh para ulama, dan masyarakat juga harus menanggapi itu dengan aktif meminta fatwa kepada ulama. Karena di era sekarang, apalagi era kebebasan bersuara, mau di media-media mainstream, di media-media sosial, semua orang itu bebas bersuara begitu, guys. Jadi seolah-olah mereka mau berfatwa, mau ngomongin urusan apapun sah-sah aja. Sampai urusan agama. Padahal modal mereka untuk bicara masalah agama itu hanya modal akal mereka sendiri, modal pernah dengar sekilas-sekilas, sehingga tidak menguasai secara menyeluruh. Nah, disinilah fatwa itu dianggap penting di era sekarang. Apalagi perkembangan dari fatwa, permasalahan-permasalahan keumatan pada masa Rasulullah dengan masa sekarang itu sudah mulai banyak yang berubah. Setelah Rasulullah meninggal saja sudah muncul sumber hukum Islam yang baru, namanya qiyas, ya kan? Awalnya kan Quran, hadis. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, akhirnya adalah ijma, ada qiyas. Nah, setelah qiyas ini mungkin sudah diperas habis oleh para ulama, tapi tetap aja sekarang masih memunculkan hukum-hukum yang baru. Kayak misalkan cryptocurrency. Pada masa Rasulullah belum ada itu cryptocurrency. Marketplace itu seperti apa? Terus pinjaman online itu pada masa Rasulullah itu semuanya nggak ada, ya kan? Maka dari itu umat ini memerlukan fatwa dari para ulama supaya apa? Supaya tidak terjadi ekstremisme dalam menyimpulkan agama. Bisa jadi ekstrem kanan atau bisa ekstrem kiri. Atau bisa menyimpulkan secara liberal atau menyimpulkan secara radikal. Maka di situ fatwa itu pada saat ini menjadi mercusuar untuk masyarakat, terutama masyarakat umat Islam pada saat ini, yang dengan beberapa permasalahan-permasalahan baru itu membutuhkan pencerahan dari para ulama. Saya kira gitu. Okay. Berarti dari zaman Nabi, kalau sahabat kan langsung ke Nabi ya. Baik. Terus ke sahabat, tabi'in sampai ke kita. Bisa nggak itu fatwa dari awal dari zaman Nabi itu dan sekarang bisa berubah nggak kira-kira? Fatwa tentu bisa berubah ya. Fatwa itu tentu bisa berubah karena hukum itu terkadang terpengaruh kondisinya oleh zaman gitu. Oleh zaman dan makan. Jadi waktu dan tempat. Oleh zaman dan oleh makan. Jadi waktu dan tempat itu mempengaruhi hukum dari fatwa itu sendiri. Jadi fikih itu memang sifatnya dinamis ya. Jadi seperti di dalam kaidah yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adam. Jadi hukum itu memang berjalan sesuai dengan ilat, sesuai dengan alasan. Baik ada dan tidak adanya alasan. Itu dalam kaidah fikihnya itu seperti itu. Jadi Imam Syafi'i sendiri, kalau kita lihat, beliau ketika tinggal di Baghdad, beliau memunculkan qaul qadim. Setelah beliau berhijrah ke Mesir dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai perubahan keadaan, akhirnya muncul qaul baru yang namanya qaul jadid. Ya kan? Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ini tidak lepas dari perubahan-perubahan yang fatwa itu tadi. Termasuk pada masa Rasulullah sendiri juga sempat terjadi. Nikah mut'ah pada masa peperangan pada saat itu Rasulullah sempat membolehkan nikah mut'ah, tapi kemudian dianulir atau dinasah, kemudian nikah mut'ah menjadi dilarang. Nah, itu perubahan-perubahan hukum, perubahan-perubahan fatwa pada masa Rasulullah sampai apalagi pada masa saat ini, tentu sangat berpotensi sekali berubah menyesuaikan dari keadaan. Baik. Nah, kalau fatwa di kita ini, kita bersandarnya kemana nih? Ke pemerintah apa ke satu
organisasi apa-apa. Karena ini konteks wasilah kan menginduk kepada Majelis Ulama Indonesia ya. Kalau di dalam Majelis Ulama Indonesia itu sendiri, dalam pengambilan fatwa itu berbeda dengan yang ada pada ormas-ormas Islam yang lain. Karena di MUI ini ada semangat untuk menyatukan berbagai ormas. Jadi supaya kita berpadu dalam kesatuan. Sehingga dalam memunculkan atau menetapkan fatwa, itu diambil dari beberapa pendapat ulama-ulama mazhab. Bahkan kalau misalkan di Ormas NU mungkin diambilnya hanya 4 mazhab. Kalau di MUI bisa jadi kita mempertimbangkan pendapat di luar 4 mazhab. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang mungkin untuk dicapai pada saat ini. Sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Itu Pak Kiai. Soalnya ada perlu-perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, fatwa dari MUI khususnya, ya karena adanya stunting, ada karena pinjol, ada karena itu dengan adanya halal dan haram, boleh dan tidak, kan tentunya harus ada fatwa yang kita jadi pedomani kita. Betul. Ya. Sementara kita itu udah harus berpedoman kepada MUI kan begitu ya. Ya, betul. Jadi MUI itu sendiri kalau saya pernah berbincang dengan teman-teman di Komisi Fatwa, itu sangat terbuka sekali sebenarnya untuk masyarakat di Kota Depok terutama ya. Kami di Komisi Fatwa itu terbuka. Jadi siapapun yang mau mengajukan fatwa itu sangat terbuka lebar, bisa datang langsung lewat sekretariat atau bisa menghubungi nomor-nomor yang mungkin tercantum di itu ya, nomor Komisi Fatwa, mungkin di Ketua Komisi Fatwa itu juga sering mendapatkan aduan atau ajuan fatwa. Nah, setelah ada ajuan itu biasanya kita adakan sidang fatwa. Biasanya begitu. Diadakan sidang fatwa, kemudian dibahas bersama, terus nanti hasilnya disampaikan atau diturunkan menjadi produk fatwa, biasanya keputusan fatwa MUI Kota Depok. Nah, sampai saat ini ternyata antusiasme masyarakat untuk meminta fatwa itu masih kurang ya, mungkin kurang tersosialisasi ke masyarakat. Sebenarnya sudah pernah diupayakan ke MUI kecamatan supaya disosialisasikan kepada masyarakat, baik hasilnya maupun kesempatan untuk mengajukan fatwa itu sudah pernah disosialisasikan. Tapi mungkin era sekarang yang banyak ada AI, ada internet dan sebagainya, ada keengganan mungkin lebih praktis merasa mencari fatwanya langsung kepada internet itu, padahal itu resikonya bisa fatal. Apalagi ChatGPT itu seolah-olah kelihatan serius, padahal banyak itu hasil-hasil yang halu dari situ, dari produk-produk AI itu. Maka dari kami mewakili dari teman-teman Wasilah mengajak kepada masyarakat Kota Depok. Jadi mari, barangkali ada permasalahan-permasalahan, entah itu seputar waris, seputar permasalahan rumah tangga atau keluarga, silahkan diajukan ke MUI Kota Depok. Nanti bisa dibahas melalui Komisi Fatwa atau melalui kami teman-teman Wasilah yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Depok, bisa juga nanti menitipkan lewat teman-teman Wasilah. Nanti akan kita sampaikan kepada Komisi Fatwa. Begitu Pak Kiai. Oke, terima kasih banyak Pak Kiai atas pemaparan daripada pentingnya fatwa di tengah perubahan zaman ini. Baik. Permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang-bincang dengan Ustadz Muhammad Nur Solihin tentang mengapa fatwa itu penting di tengah perubahan zaman ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.